Ke-75, puluhan maaf dan janji. Subuh. Ya sama seperti kemarin, dibangunin sama Hamad. Baby walau ngambek tetap aja nggak bisa bangun sendiri kalau tidurnya kemalaman, seperti semalam. Ia merasa tubuhnya digoyang lembut. Dan suara Hamad yang terdengar. Subuh Beb. Bangun yuk. Ia mengerjap dan melihat ke arah jam dinding. Beneran jam 4:30 dong. Kan tumben enak. Biasanya 3:30 dia sudah dibangunin. Apa Hamad kesiangan juga ya? Baby bangun tapi badannya sempoyongan sendiri. Ini efek dia baru bangun dan dia sakit perut. Baby untungnya berpegang pada lemari. Dan bersandar lama di sana. Beneran gelingan dia. Ada sebuah botol air minum tersodor dari belakang. Minum dulu. Hamad yang memberinya minuman. Ia menerimanya dengan ucapan terima kasih pelan sekali, dan duduk di bawah. Meminumnya. Ia sedikit membaik setelah minum, lalu Baby langsung wudhu. Sholat subuh seperti biasa dia laksanakan dengan suaminya. Ya berhubung dia nggak ke masjid. Ya jadinya kan jamaahan. Akan ada momen dia harus cium tangan juga nantinya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam dan mereka mengakhiri salam. Dan berdoa. Setelahnya Hamad berbalik. Biasanya pria itu akan langsung menjulurkan tangannya untuk Baby cium. Ya biasanya begitu. Tapi kini tidak. Dan Baby dibuatnya heran. Hamad malah menjulurkan tangannya menuju kepala Baby. Dan satu tangannya lagi diangkat seperti orang berdoa. Lalu tangan yang di kepala itu turun ke arah dada kirinya. Persis sebelum gundukan dada Baby. Ia berhenti di sana. Dan berdoa lagi. Apa ini maksudnya? Biasanya momen begini cuma ada di pengantin baru. Biar istrinya jadi istri solehah. Terus ini maksudnya apaan coba? Hamad membasuhkan tangannya ke wajah. Dan dengan cepat kedua tangan itu memegangi kepala Baby. Dan ia mencium kening Baby lembut. Lalu ke kedua mata. Dan ke hidung. Saat wajah mereka menjauh sedikit lagi. Dan mata mereka saling bertemu dalam diam. Baby mulai berpikir. Kalau ia tak bergerak sekarang, bisa habis ia nantinya. Terlebih saat Hamad sempat melirik ke arah bibir Baby. Baby mengerjap cepat dan mendorong bahu Hamad. Tapi dorongan itu tak cukup kencang. Dan bukannya menjauh. Malah mereka jadi lebih dekat lagi. Bahkan kini hidung Baby yang menempel ke bibir Hamad. Setengah mati ia sudah menolak. Tapi, semua yang suaminya lakukan itu, seperti menjerit. Memintanya menyerah. Semua sentuhan itu seperti memaksa Baby untuk takluk. Apalagi saat Hamad dengan cepat melepas mukena Baby dan mendorongnya sampai ia berbaring di lantai. Hanya bagian bokongnya saja yang terlapisi sajadah. Sisanya hanya lantai kamar itu yang dingin. Baby sudah terhimpit dan mau mengelak seperti apapun ia takkan bisa lari. Lepas. Apalagi bisa kabur. Impossible sekali. Secara pria yang menimpanya jauh lebih besar darinya. Bagaimana pula ia bisa kabur kalau begini? Aku sayang kamu Baby. Apa kamu gak sadar itu? Semua yang aku lakuin itu untuk kamu. Kalau aku ada kesalahan, maafin aku ya. Aku gak kuat, kalau kamu begini terus. Aku gak sanggup. Aku nyerah kalau kamu harus ngambek begini sampai hari ini juga. Please, Babe. Jangan siksa aku. Aku sudah kacau kemarin. Aku gak bisa ngajar dengan benar dan sudah kena kau tegur Pak Kiai karenanya. Please, Babe. Jangan siksa aku. Lengek Hamad di sela serangan ciuman kecilnya di bibir. Baby berdecak kesal. Dikira dia doang. Dirinya juga kacau. Gak punya uang, lapar, kesal, pakai diomelin segala kemarin. Gara-gara Kaido jalan ke arah yang sama dengan dia. Seolah itu adalah kesalahannya saja. Terus? Kalau kamu boleh, tapi kalau aku gak boleh gitu. Kemarin itu Kaido kebetulan jalan dengan arah yang sama. Dan kamu udah ngamuk juga. Tapi giliran kamu, bolak. Gitu. Enak ya jadi cowok. Ada double standar gitu. Apa karena kamu ustadz ya? Aku janji gak akan gitu, Beb. Please. Aku gak akan ngajak ngobrol berlebihan yang bukan mahram aku. Dan aku akan berusaha lebih sabar dengan kamu. Dan semua orang di sekeliling kamu. Aku kasih kamu space. Untuk aktualisasi diri, bergaul dan sebagainya. Tapi kamu juga harus bisa jaga diri.
Baby masih belum hilang kesalnya. Ia sama sekali tak percaya dengan ucapan Hamad barusan. Enaknya dia bilang begitu. Seenak kudanya dia bicara. Sayang. Lenyek Hamad lagi. Pria itu menghisap bibir bawah Baby dan mengecapnya berulang kali sambil berbisik kata yang sama. Sayang. Saat tangan itu mulai menjelajah Baby menepisnya, ia takkan dengan mudah mengizinkan Hamad menggaulinya kini. No. Takkan. Hamad mendongak. Mempertanyakan Baby. Kenapa ia menolak? Kamu masih marah? Iya. Pakek nanya. Sejak kapan emang aku bilang maafin kamu? Heh. Batin Baby. Aku harus minta maaf dan janji berapa kali baru kamu mau maafin aku. Lengeknya lagi. Wajahnya kini benar-benar dekat dan Baby bisa lihat kalau ia bersungguh-sungguh atas itu. Sika. Sayang. Lengek Hamad lagi. Dan ia menenggelamkan kepalanya di leher Baby. Menghirup aromanya dalam-dalam dan sesekali menciumi leher istrinya itu. Harum yang selama ini memabukkan dan membuatnya nyaman. Tentram, yang lama ia rindukan. Walau sebenarnya hanya 2 hari, ia tak dapat jatah dari istrinya itu. Baby kini berhasil duduk dan melepasi samu kenanya. Ia melipat dan menyimpannya di lemari. Ia masih perlu bersiap untuk ke kosan Bruno, temannya. Minimal jam 7 lah sampai di sana. Tapi berhubung Baby yang baru saja bergelinding ke sana kemari karena Hamad, dan ia langsung berdiri setelah duduk. Ia geling dan terjatuh duduk lagi sambil memegangi kepala. Ini sih kayaknya darah rendahnya yang sedang jeti biang kerok. Hamad menggendong Baby dan meletakkannya ke atas kasur, mendudukannya dan membuat Baby bersandar ke dinding. Apa yang dirasa? Pusing. Balas Baby pelan. Ia menolak menatap Hamad lagi. Kini ia memilih menunduk. Lapar? Tanya Hamad lagi kini tangannya ada di perut Baby. Baby mengangguk pelan. Ya Allah. Baby. Kini ia diangkat pelan dan dipeluk Hamad. Tubuhnya ada di atas pangkuan Hamad kini. Dan pria itu terlalu erat memeluknya. Kamu nahan lapar ya? Sampai sakit perut. Karena aku? Maafin aku ya Baby ya. Hamad lalu berdiri dan mengambil ponsennya. Masih dengan posisi menggendong Baby, ia enggan melepas pelukan itu. Assalamualaikum. Gus. Ana minta tolong Gus. Carikan bubur ayam tapi yang kuahnya dipisah, bisa kamu cariin. Ya Hair, minta antar ke rumah ya Gus. Syukron Katsir. Ucapnya lalu meletakkan lagi ponsel itu di nakas. Dan kini duduk di ruang tamu. Masih dengan posisi Baby yang seperti bayi koala, di pangkuannya dan berhadapan dengannya. Bedanya Baby menyandarkan kepalanya di pundak Hamad. Lemas dan pusing untuk bergerak. Lagian dia udah capek dari tadi dorong-dorongan dengan Hamad. Udah badannya lemes, lawannya gede. Ya habislah tenaganya. Pintu rumah Hamad diketuk. Apakah itu si Agus yang bawain bubur ayam itu? Ya Agus. Sebentar. Ucap Hamad lalu mengambil uang. Ia meletakkan Baby di ruang tamu, dan membuka pintu sedikit untuk memberikan uangnya juga mengambil bubur itu. Hamad memastikan tak ada yang terlihat dari Baby. Makasih ya Gus ya. Ucapnya pelan dan menutup lagi pintu. Hamad memindah bubur itu ke mangkuk dan ia sendiri yang menyuapi Baby bubur itu. 1 suap. 2 suap. Sampai semua isi bubur di mangkuk itu habis sudah. Ini antara lapar doyan orang yang disuapin. Langsung habis. Dan benar saja, setelahnya Baby lebih baik. Jeti dia geling itu karena kelaparan. Kamu habis ini mau kemana? Aku antar ya. Sayang. Pinta Hamad sambil memegangi tangan Baby. Pandangan matanya memelas. Dan Baby benar-benar diambang kerobohan amarahnya. Bisa lumer abis ini. Belajar bersama di rumah Bruno, sama kayak kemarin. Yang ngajar Kak Ido. Balas Baby datar. Aku antar. Ya, please. Pintanya lagi. Baby menggeleng. Bisa jalan kok. Aku ingin antar sayang. Maafin aku ya. Kamu udah maafin aku kan? Aku kan udah janji Beb. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Diam. Baby berpikir untuk cukup lama. Ia mulai mempertimbangkan. Apa mau memaafkan Hamad sekarang? Beberapa hal mulai terdaftar di dalam kepalanya.
Sisi positif memaafkan Hamad sekarang. Pertama, gak capek. Kedua, gak serba salah. Ketiga, gak bokeh. Keempat, gak kelaparan. Tapi di sisi lain, ada hal negatif juga yang membuat dia mulai mempertimbangkan hal ini lagi. Kalau dimaafin sekarang, bagaimana kalau dia ulangi lagi dengan mudahnya? Aku janji. Aku hanya bicara dengan lawan jenis. Siapapun itu. Hanya berhubungan dengan kerjaan, tanpa hahaha. Bagaimana? Pintanya lagi dengan melas. Baby menunduk. Bagaimana ini enaknya? Aku janji akan lebih sabar. Aku gak akan banyak nuntut sama kamu. Ya baby ya. Baby mengembuskan napasnya panjang. Aku maafin. Tapi, mas aku gak mau lagi kamu begitu. Mukanya aku cemburuan. Aku ngerasa seperti diasingkan. Karena aku bukan selevel sama kamu. Aku ini orang bodoh. Gak alim. Aku juga gak cantik seperti yang lain. Sadar diri kok aku. Tapi gak perlu digituin juga. Semakin aku dibuat yakin. Kalau aku gak pantas jadi istri kamu. Balas baby dengan kalimat ini. Ia seperti memberi sebuah pernyataan kalau ia sudah memaafkan Hamad detik ini juga. Setelah puluhan ucapan maaf dan beberapa janji. Mereka kini saling memandang tanpa amarah di mata Mike, baby khususnya. Lalu di momen syahdu itu, tablet baby berbunyi. Baby mengambilnya dan itu adalah panggilan dari Tiara. Assalamualaikum. Ya Tiara. Waalaikumsalam. Udah siap mau berangkat? Tanyanya dengan ramah. Belum sih. Kan masih pagi Ti. Iya. Maksudnya itu. Ada yang mau bareng sama kamu. Biar keluarnya samaan gitu. Bisa bareng ke kampus. Gitu. Kamu berangkat jam berapa? Tanyanya dengan tenang. Ya gak tahu juga sih. Ini belum siap. Palingan ya jam 6:30. Palingan. Ya udah. Kak Ido yang nanya. Katanya rumah kalian kan deketan. Dia mau SMS kamu tapi sungkan. Jadi dia minta tolong sama aku. Ya. Palingan dia nungguin kamu di jalan. Ish. Kok manis banget sih? Punya asdos model kayak gitu. Udah sih girl. Baik. Ramah. Ganteng pula. Paket komplit ya beb. Ini namanya cari mati. Cari masalah. Baru kelar satu masalah. Udah di sniper sama masalah baru. Gitu ya. Ya udah ya Ti. Aku tutup dulu. Siap-siap. Ucap baby dan ia meletakkan tablet itu di atas meja begitu saja. Nanti aku yang antar. Ucap Hamad tegas.